Saudara, terima kasih masih bersama kami dalam Sapa Jember dan masih dengan owner dari Dirapak dan Cafe, Bapak Ponimin Tohari. Siap. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Walaupun siang-siang, pastinya suasana tropis ini masih membuat nyaman. Pak Ponimin tadi menarik terkait dengan menu yang selalu disajikan di Dira Cafe ini. Punya rasa yang sama, tidak berubah dimanapun cabangnya. Ini triknya seperti apa? Jadi Dira Cafe itu kaitannya masalah menu. Jadi memang rasa danannya itu sama. Karena semua ini disuplai dari dapur pusat. Baik, di Ambulu. Di yang cabang Ambulu. Ya. Maksudnya di pusat Ambulu, kemudian didistribusikan ke cabang-cabang begitu ya. Terus kedua, saya instruksikan bahwa di masing-masing kafe itu lebih baik kurang daripada berlebih. Karena apa? Saya nggak mau namanya barang yang kalau lebih itu nanti dimasukkan kulkas. Jadi selalu fresh tiap hari ya Pak ya? Tiap hari selalu fresh. Baik. Jadi semua sudah ada ukurannya. Biar sama-sama nyaman ya Pak ya, pengunjung tidak kecewa dengan rasa yang selalu disajikan begitu. Nah, terkait menu ini selalu Indonesia yang disajikan atau ada hal baru nantinya? Jadi kalau di sini kayaknya ada rawon pecel, sudah semua menu-menu desa lah. Iya. Ada ikan bakar. Dan minumannya juga begitu ya Pak ya, dibuat beragam. Terjangkau untuk ukuran orang menengah ke bawah. Nah itu dia. Pak Ponimin, kalau misalkan terjangkau seperti itu tidak mengganggu bagaimana jalannya bisnis gitu ya Pak ya? Tetap yang ingin dicari adalah banyaknya pengunjung dan nikmat dengan. Betul. Nah ini selain harga yang begitu terjangkau, menarik juga tadi bagaimana Pak Ponimin menyapa staf yang bekerja begitu. Ada suatu hal yang menarik terkait dengan manajemen konflik yang dilakukan oleh Pak Ponimin begitu. Ramah, baik. Nah ini seperti apa? Jadi di Dira Group atau di PT Bayu Putra itu sebetulnya kita nggak punya karyawan dan nggak punya tenaga kerja. Iya. Kita ini punya mitra kerja. Mitra kerja. Jadi nggak ada, saya ini nggak punya karyawan ya Mbak ya. Tapi kita ini mempunyai mitra kerja. Kalau saya menganggap itu karyawan berarti kan ada bosnya. Iya benar. Nah, tapi kalau di Dira Group itu nggak ada bos Mbak. Semua sama. Oh ya? Kedudukannya semua sama. Jadi kita ini untuk di Dira Group atau di Bayu Putra, PT Bayu Putra itu semua mitra kerja. Jadi Bapak hadir dimanapun menyapa staf ya, mitra kerja begitu ya? Ya Seperti itu tadi saya ngomong dan sebagainya. Jadi nggak ada batas ya, untuk ya? Oh ini si A, ini si B, nggak ada kalau di Dira Group sama. Oke, baik. Dan kalau misalkan menemui sebuah konflik ataupun hal-hal masalah lainnya, Pak Ponimin menghadapinya seperti apa? Di masing-masing divisi kan sudah ada manajernya Mbak. Itu ada call 1, call 2 atau call 3. Berarti kan kalau sudah mentok di situ nanti saya yang bertindak Mbak. Gimana kesalahannya di mana dan sebagainya. Iya. Dan saya nggak pernah PHK karyawan. Oh iya? Selagi anak itu masih mau kerja, cuman saya pindahkan untuk pemindahan tempatnya aja. Baik, jadi selagi mau memperbaiki diri, masih diusahakan begitu. Nah ini luar biasa, Pak Ponimin juga tidak pernah marah begitu katanya. Nggak pernah marah. Nah kalau misalkan datang, katanya pernah ya Pak ya, tidak dikenali dengan orang-orang yang bekerja di Dira begitu, datang sebagai pengunjung biasa bahkan begitu. Nah itu memang sengaja atau bagaimana? Jadi memang saya ini suka orang yang seperti itu. Jadi siapapun yang datang itu kalau memang nggak ya harus ditanyai.
Itu malah saya yang paling suka. Jadi profesional Iya, begitu ya Pak ya profesional. semuanya. Baik. Pak, ini terkait dengan wisatawan yang berkunjungan tentunya tidak hanya dari Jember begitu Iya. ya, melainkan dari luar kota. Jember dan sekitarnya bahkan mungkin jauh dari itu juga. Per periode sebanyak apa pengunjung yang selama ini hadir begitu? Jadi kalau saya ini kan jarang ke masing-masing tempat wisata. Iya. Jadi basic saya kan di tembakau. Jadi banyak apa di pertaniannya saya Mbak. Oh begitu ya, Pak ya. Semuanya sudah ada yang mengurus Iya. masing-masing begitu. Nah untuk bisa menempatkan kepercayaan begitu, apa yang dilakukan Pak Ponimin? Ya kita tiap 1 bulan sekali kan saya briefing Iya. untuk masalah apa masing-masing divisi untuk pos-posnya bagaimana, karena kolam renang itu kan air Mbak, Iya benar. penjagaan harus diperketat dan sebagainya. Iya. Nah selama ini menghadapi bisnis seperti ini tentunya tidak mudah ya Pak ya. Tantangan paling berat selama ini yang dihadapi oleh Pak Ponimin apa? Jadi tantangan yang paling berat itu untuk yang di kolam renang Mbak, karena menyangkut apa air itu Mbak. Kalau Iya. air itu kan di situ orang kan nggak mesti, mungkin ada orang ada yang apa Sembarangan ya. aspirasi ya apa itu kalau di air ini kan paling bahaya. Ah baik. Makanya Terkait keamanan ya Pak iya ya. keamanannya itu paling berat ada di situ. Kan Oke. selalu ada pos-pos itu Iya. pakai CCTV dan sebagainya. Bukan arti di kolam renang itu sebetulnya kan nggak boleh pakai CCTV. Tapi kolam renang Dira ini kan untuk semua kalangan. Iya. Jadi kan nggak harus pakai semua celana ya diperbolehkan, pakai apa diperbolehkan. Jadi semua akan pakai CCTV. Jadi untuk keamanan bersama ya Pak ya, keamanan karena itu bersama. paling berat. Kalau Iya. misalkan kejadian Iya. hal yang tidak diinginkan akan berdampak Iya. ke banyak hal begitu. Yang menjadi hal luar biasa juga adalah Dira ini menggandeng UMKM. Jadi gini Mbak, saya ini sebetulnya kan di Dira ini kan sudah ada market dan passion ya. Nah, ini menarik Pak Ponimin. Jadi tidak hanya wisata ya Pak, Iya. tapi juga pusat perbelanjaan begitu. Pusat Tapi Pak Ponimin perbelanjaan. boleh kita tahan dulu, kita Iya. lanjutkan di segmen berikutnya. Siap. Saudara tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.